Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul pengecatan jasa teknik. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Zulfa Ananta Dewastra, NPM 19182, dan partner saya Aninda Ika Putri, NPM 1903101181 dari grup B Paralel E sesi S1. yang pertama ada pengertian pengecatan jasa teknik. Pewarnaan mikroorganisme pada dasarnya adalah prosedur mewarnai mikroorganisme dengan zat warna yang dapat menonjolkan struktur tertentu dari mikroorganisme yang ingin diamati. Sebelum mikroorganisme dapat diwarnai, mikroorganisme tersebut harus terlebih dahulu difiksasi agar terikat atau menempel pada kaca objek atau mikroskop slide. Selanjutnya ada prinsip dasar, di mana prinsip dasar dari teknik pewarnaan bakteri yaitu adanya ikatan ion antara komponen seluler dari bakteri dengan senyawa aktif dari adanya ikatan ion antara komponen seluler dari adanya ikatan ion antara komponen seluler dari bakteri dengan senyawa aktif dari pewarnaan yang disebut kromogen. Terjadi ikatan ion karena adanya muatan listrik baik pada komponen seluler maupun pada pewarnaannya. Kemudian ada tujuan pengecatan jasa teknik. Yang pertama, untuk mempermudah melihat bentuk bakteri, ragi maupun fungi. Yang kedua ada untuk memperjelas ukuran dan bentuk jasa teknik. Yang ketiga, untuk melihat struktur luar maupun dalam jasa teknik. Dan yang terakhir, untuk melihat jasa teknik terhadap warna yang diberikan sehingga sifat fisik dan kimia dapat diketahui. Selanjutnya ada metode dari pengecatan jasa teknik. Yang pertama itu ada pewarnaan sederhana, di mana pewarnaan sederhana itu pewarnaan yang menggunakan pewarna tunggal. Pewarna tunggal yang biasanya digunakan dalam pewarnaan sederhana adalah methyl blue, basic fuchsin, dan crystal violet. Pewarnaan sederhana bertujuan untuk memberikan kontras antara bakteri dan latar belakang. Pewarnaan sederhana dilakukan ketika kita ingin mengetahui informasi tentang bentuk dan ukuran sel bakteri. Selanjutnya ada pewarnaan negatif, di mana pewarnaan yang menggunakan pewarna asam seperti negrosin, tinta India sebagai pewarna utama. Pewarna negatif bertujuan untuk memberi warna gelap pada latar belakang dan tidak memberi warna pada sel bakteri. Selanjutnya ada pewarnaan gram. Pewarnaan gram atau metode gram adalah suatu metode empiris yang membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok besar, yakni gram positif dan gram negatif, berdasarkan sifat kimia dan fisik dari fisik dinding sel mereka. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat warna metil ungu pada metode pewarnaan gram. Bakteri gram positif akan mempertahankan zat warna metil ungu gelap setelah dicuci dengan alkohol, sementara bakteri gram negatif tidak. Kemudian ada pewarna tahan asam. Pada pewarnaan bakteri asam menggunakan metode Zinn-Nielsen atau juga disebut Hotstein, bakteri tahan asam akan berwarna merah karena menyerap perwarna karbon fusin yang dipanaskan, karena pada saat pemanasan dinding sel bakteri yang memiliki banyak lemak membuka sehingga pewarna dapat diserap. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari sel bakteri. Yang pertama itu ada bentuk bulat, di mana yang terdapat satu bulatan ini namanya mikrokokus. Dia berbentuk bulat, terus satu. Itu contohnya tuh monokokus gonorrhoeae. Kemudian yang kedua tuh ada diplococcus. Dia tuh bergandengan berbentuk bulat. Terus selanjutnya ada Staphylococcus. Itu tersusun seperti untayan buah anggur. Kemudian ada Streptococcus, itu bergandengan seperti rantai sebagai hasil pembelahan sel ke satu atau dua arah dalam satu garis. Kemudian ada Sarkina. Sarkina ini terdiri dari 8 sel yang tersusun dalam bentuk kubus sebagai hasil pembelahan sel ketiga arah. Kemudian ada Tetracoccus. Tetracoccus ini bentuk bulat terus tersusun dari 4 sel berbentuk bujur sangkar sebagai hasil pembelahan sel kedua arah. Kemudian ada bentuk sel batang, di mana bentuk sel batang ini
Yang monobasil itu sel tunggal. Kemudian ada diplobasil itu bergandengan. Kemudian ada streptobasil itu rantai. Terus kemudian ada bentuk spiral atau bentuk lengkung itu vibrio. Vibrio itu lengkungnya kurang dari setengah lingkaran. Kemudian ada bentuk spiral jika lengkungannya lebih dari setengah lingkaran. Kemudian ada bentuk spirochaeta berupa spiral yang halus dan lentur, lebih berkelok dan ujung lebih runcing. Kemudian ada bakteri gram positif dan gram negatif. Bakteri gram positif itu bakteri yang tidak mempertahankan zat warna metil ungu pada metode pewarnaan gram. Bakteri gram positif akan mempertahankan warna ungu gelap setelah dicuci dengan alkohol, sementara bakteri gram negatif tidak. Untuk bakteri gram negatif yaitu dinding sel bakteri gram negatif memiliki peptidoglikan yang lebih sedikit dan secara struktural lebih kompleks. Kemudian selanjutnya ada fiksasi. Fiksasi itu memiliki tujuan utama yaitu untuk menghambat autolisis seluler, untuk melestarikan komponen seluler dan morfologi, dan untuk menyajikan sel dengan mikroskopis yang berbeda penampilannya. Kemudian ada reagen yang digunakan dalam pengecatan jasa klinik. Yang pertama ada Waters Crystal Violet Solution atau initial stain, yaitu ditetesi dengan larutan kristal ungu atau gram A dan didiamkan selama 1 menit. Kemudian cuci menggunakan aqueous pada botol semprot dan dikeringkan. Yang kedua ada Lugol's Iodine Solution atau Mordan. Ditetesi dengan larutan iodin atau gram B dan dibiarkan selama 2 menit. Dicuci menggunakan aqueous pada botol semprot dan dikeringkan. Yang ketiga ada alcohol solution atau decolorizer. Ditetesi dengan larutan etanol 95% atau gram C selama 30 detik. Dicuci menggunakan aqueous pada botol semprot dan dikeringkan. Yang keempat ada safranin atau carbol fusin atau disebut counter stain, yaitu ditetesi dengan larutan safranin atau gram D atau zat penutup dan didiamkan selama 30 detik. Kemudian dicuci menggunakan aqueous pada botol semprot dan dikeringkan. Kemudian ada perbedaan dari initial stain, Mordan, decolorizer, dan counter stain. Yang pertama itu dari warnanya, di mana initial stain itu berwarna ungu, Mordan berwarna coklat, decolorizer itu tidak berwarna, dan counter stain itu warnanya merah. Kemudian untuk fungsinya, initial stain itu berfungsi sebagai cat utama, Mordan itu sebagai pengintensif cat utama, kemudian decolorizer itu berfungsi untuk melunturkan cat utama, dan kemudian counter stain itu mewarnai kembali sel yang kehilangan warna cat utamanya. Kemudian untuk hasilnya sendiri, hasil dari initial stain itu semua mikroorganisme akan berwarna ungu. Kemudian untuk hasil Mordan itu pengikatan warna oleh bakteri akan lebih baik. Kemudian ada decolorizer, yaitu hasilnya itu bakteri gram positif berwarna ungu dan bakteri gram negatif tidak berwarna. Kemudian untuk counter stain itu hasilnya bakteri positif akan tetap berwarna ungu dan bakteri negatif berwarna merah. Kemudian ada hal yang harus diperhatikan dalam pengecatan jasa teknik. Yang pertama, preparat bakteri harus benar-benar kering sebelum diwarnai. Yang kedua, dalam melakukan pewarnaan, bakteri harus memperhatikan cat yang digunakan dan jenis pewarnaan yang dilakukan. Dan yang ketiga, untuk menghindari hilangnya sediaan pada preparat, cocolah sediaan dengan air mengalir secara perlahan-lahan. Kemudian ada aplikasi dari pengecatan jasa klinik, di mana aplikasinya itu ditujukan kepada air, di mana air itu kebutuhan manusia yang paling penting, di mana kadar air di tubuh manusia itu mencapai 68%, dan untuk tetap hidup kadar air dalam tubuh harus dipertahankan. Agar tetap sehat, air minum harus memenuhi persyaratan fisik, kimia, maupun bakteriologis. Batas maksimal cemaran mikroba diizinkan dalam kualitas air minum menurut
Menkes nomor 492 atau Menkes per/4/2010 berdasarkan kualitas mikrobiologis yaitu total bakteri Escherichia coli maksimal 0 koloni per gram per 100 ml sampel dan total bakteri Coiliform maksimal 0 koloni per gram per 100 ml sampel. Salah satu metode yang dapat mengidentifikasi bakteri Escherichia coli ialah pewarnaan gram, pewarnaan kapsul, dan pewarnaan tahan asam. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pengecatan zat organik. Yang pertama, filtrasi. Sebelum bakteri diwarna harus dilakukan filtrasi terlebih dahulu, yaitu dengan cara fisik atau pemanasan, atau dapat juga dilakukan filtrasi dengan menggunakan agensia kimia. Fungsinya untuk mencegah mengkerutnya globula protein sel, merubah afinitas keluar bakteri, dan melekatkan bakteri di atas objek gelas. Yang kedua ada substrat. Tiap pewarna bakteri basa atau warna bakteri asam dapat bereaksi dengan konstituen-konstituen tertentu. Oleh sebab itu, substrat organik juga akan mempengaruhi pewarnaan biologis. Selanjutnya, itu ada intensifikasi pewarnaan. Dapat dilakukan beberapa cara, antara lain dengan mempertinggi kadar pewarna bakteri atau menambah suatu mordan. Kemudian ada pelenturan pewarna bakteri atau decolorizer. Decolorizer ini digunakan untuk mendapatkan kontras yang baik pada bayangan mikroskop. Pada umumnya, sel-sel sulit untuk diwarna bakteri akan lebih sulit untuk didekolorisasi. Sebaliknya, sel-sel yang mudah diwarna akan lebih mudah pula didekolorisasi. Kemudian ada tabel pengamatan pengecatan jasa teknik. Yang pertama, untuk medanya agar bahannya yeast, metode pengecatan sederhana. Terangannya perbesaran apel 10 kali, perbesaran insek 40 kali, bentuk kokus, warna latar merah muda, warna mikroba merah marun, dan berkoloni. Yang kedua, medianya agar, bahannya yeast, metodenya pengecatan gram. Keterangannya perbesaran OKR 10 kali, perbesaran objektif 40 kali, berbentuk kokus, warna latar kuning, warna mikroba ungu, dan berkoloni. Selanjutnya itu pada media agar, bahannya yeast, metode pengecatan Nielsen. Ini berikut gambarnya, kemudian keterangannya itu perbesaran okuler 10 kali, objektif 40 kali, berbentuk kokus, warna latar putih, warna mikroba biru, dan berkoloni. Sekian pemaparan dari grup B paralel sesi S1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.